Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Puja Deswitasari. Kali ini Puja akan cerita yang berjudul Pahlawan-Pahlawan Remaja dan Menyambung Tali Persaudaraan. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Pahlawan-Pahlawan Remaja. Anak-anak remaja dilarang ikut berperang. Begitu aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Namun banyak sekali akal anak-anak remaja untuk bisa ikut berperang bersama orang-orang dewasa. Seperti yang terjadi dalam Perang Badar, perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy. Dua orang anak remaja mengendap-endap ke medan perang. Mereka bersembunyi-sembunyi agar Rasulullah tidak melihat mereka. Kalau ketahuan, Rasulullah pasti akan menyuruh mereka pulang. Dua orang remaja itu adalah Mu'adz bin Ammar dan Mu'adz bin Afra. Keduanya membawa pedang yang tampak terlalu besar bagi tubuh mereka yang kurus kecil. Saat itu Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah dari kaum Muhajirin, sedang sibuk bertarung melawan musuh. Abdurrahman bin Auf menghadap beberapa orang musuh sekaligus. Jumlah kaum musyrikin memang jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Oleh karena itu, setiap orang muslim menghadapi lawan lebih dari satu orang. Abdurrahman melihat kehebatan dua orang remaja tersebut. Hatinya pun tercekat. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan dua orang remaja itu. Ternyata anak-anak remaja itu mendekati Abdurrahman. "Tuan Abdurrahman," seru Mu'adz binti Ammar. "Mana orang yang bernama Abu Jahal?" Abdurrahman sibuk melayani musuh-musuhnya. Ia melihat Abu Jahal sedang bertarung melawan kaum muslimin. Namun ia tidak mau menunjukkan kepada Mu'adz binti Ammar. Abu Jahal itu musuh Islam yang paling jahat. Perang Badar ini pecah gara-gara hasutannya. Jika ia tidak menghasut dua pasukan yang hampir bertarung itu, sudah akan mengurungkan niat mereka. Kaum musyrikin Quraisy akan pulang ke Mekah. Akan tetapi, karena hasutan Abu Jahal, mereka melanjutkan maksud mereka untuk memerangi kaum muslimin. Sejak Islam didakwakan oleh Rasulullah di Mekah dulu, Abu Jahal juga memusuhinya dengan segala cara. Ia pernah berusaha membunuh Rasulullah dengan menjatuhkan batu yang sangat besar. Pernah juga membentuk pasukan untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Selain itu, Abu Jahal juga orang yang ganas dan tangkas. Dia sangat berbahaya bagi anak-anak remaja itu. Makanya Abdurrahman tidak mau menunjukkannya. "Tuan Abdurrahman," seru Mu'adz binti Afra, "kami telah bersumpah untuk menghadapi musuh Allah itu. Kalau kami tidak berhasil membunuhnya, lebih baik kami terkubur di sumur Badar." Tercekat hati Abdurrahman mendengar tekad anak-anak remaja itu. Rupanya mereka telah bertekad menjadi syuhada, pahlawan yang mati syahid membela agama Allah. Abdurrahman memutuskan untuk menunjukkan Abu Jahal. Serunya seraya menuding dengan pedangnya. Lalu ia sibuk kembali melayani musuh-musuhnya. Dua orang remaja itu segera berlari ke arah Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal sedang bertarung melawan kaum muslimin. Dua orang remaja yang sama-sama bernama Mu'adz itu segera menyerbu Abu Jahal. Menghadapi musuh-musuh kecil itu, ternyata Abu Jahal terdesak juga. Mereka nekat tidak mau mati, sebab gugur di medan perang membela agama Allah akan mendapat ganjaran surga. Akhirnya Abu Jahal yang ganas dan jahat itu roboh terkena pedang dua remaja bernama Mu'adz tersebut. Ketika Rasulullah mendengar kematian Abu Jahal, beliau bersabda, "Itu lebih kusukai daripada yang paling menyenangkan."
Saat itu Rasulullah belum tahu bahwa yang merobohkan musuh Allah itu hanyalah 2 orang remaja bernama Mu'adz. Wallahu a'lam. Menyambung tali persaudaraan. Menjaga silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan adalah salah satu ajaran agama Islam. Nabi besar Muhammad SAW memberi banyak contoh untuk menjaga tali persaudaraan. Bahkan sejak beliau belum diutus sebagai nabi, sudah dikenal sebagai orang yang selalu menjaga silaturahmi. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam juga ada ajaran mengenai silaturahmi. Pada suatu hari, malaikat Israel datang menemui Nabi Daud. Malaikat ini bertugas mencabut nyawa setiap makhluk Allah yang sudah ditentukan ajalnya. Si Fulan akan meninggal 6 hari lagi, kata malaikat Israel kepada Nabi Daud. Si Fulan yang disebutkan malaikat Israel itu salah seorang dari Bani Israel. Bani Israel adalah kaumnya Nabi Daud. 6 hari kemudian, si Fulan ternyata masih hidup. Nabi Daud pun heran, tidak mungkin malaikat Israel berbohong. Rasanya Nabi Daud juga tidak salah dengar bahwa si Fulan akan meninggal 6 hari lagi. Tetapi sesudah 6 hari, kok dia masih hidup? Malaikat Israel datang menemui Nabi Daud alaihissalam. Mengapa si Fulan itu masih hidup setelah 6 hari sejak kau katakan kepadaku? Kata Nabi Daud. Sebenarnya aku sudah akan mencabut nyawanya sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah. Tetapi kemudian Allah memerintahkan aku untuk menundanya. Mengapa begitu? Tanya Nabi Daud. Sejak aku mengatakan hal itu 6 hari yang lalu, si Fulan berubah perangai. Ia menyambung tali persaudaraan yang selama ini telah terputus. Ia mengurangi saudara-saudaranya yang jauh, sahabat kenalannya, dan orang-orang yang seiman dengannya. Padahal selama ini hal tersebut tidak pernah dilakukannya. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kepadaku untuk memberi 20 tahun lagi kepadanya. Gara-gara menyambung tali persaudaraan, si Fulan mendapat tambahan umur selama 20 tahun. Selama waktu itu, tentunya ia bisa menambah amal baiknya. Beruntunglah si Fulan yang suka menjaga silaturahmi. Wallahu alam. Selesai. Cerita ini punya adaptasi dari buku karya Sofia Mashuri yang berjudul 31 Cerita Bangda Isya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Puja sudahi dengan assalamualaikum.